Puji nama Tuhan. Kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memperingati Paskah, dan setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga, maka Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada wanita-wanita. Yang beberapa minggu yang lalu, tanggal 24 April, kalau nggak salah, saya menyampaikan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada wanita, di mana wanita melihat kubur Tuhan Yesus kosong. Dan waktu itu apa yang dilihat mereka adalah malaikat-malaikat. Setelah itu wanita-wanita itu pergi dan menceritakan kepada murid-murid yang lain. Pada waktu itu juga ada Petrus, waktu diceritakan oleh Maria Magdalena ini, ya wanita-wanita ini. Maka wanita-wanita itu dan juga Petrus melihat kabar dari wanita-wanita itu bahwa Tuhan Yesus tidak ada lagi di kubur, Tuhan Yesus bangkit, maka Petrus pun juga pergi ke kubur. Dia melihat bahwa kubur pun kosong. Karena itu dia juga pergi. Tetapi ada juga beberapa orang, di antaranya ada 2 muridnya, berjalanlah dia ke Emmaus. Karena dia pikir setelah Tuhan Yesus bangkit, tapi dia tidak tahu kalau Tuhan Yesus bangkit. Karena itu dia pikir, ngapain saya ikut lagi dengan Yesus? Hati saya sangat kecewa, saya merasa sendirian. Karena itu aku mau pergi ke Emmaus. Karena itu mari kita belajar firman Tuhan ini. Apa yang terjadi dengan 2 murid Tuhan Yesus yang berjalan ke Emmaus ini? Kita buka di dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 13 sampai 35, kita membacanya bergantian. Supaya apa? Supaya kita bisa meresapi atau merenungkan firman Tuhan ini dengan bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, dan selanjutnya sampai ayat 35. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah juga buka Alkitabnya, mari kita beribadah bersama-sama dan membacanya bergantian. Demikian firman Tuhan. Di sini dikatakan, pada hari itu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas tahu satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kemenangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang telah tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ia duduk makan dengan mereka yang mengambil roti. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan sabda Tuhan, tetapi yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa? Pelaku firman Tuhan itu agak sulit daripada hanya mendengar. Kan gitu. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, Yesus hadir bersama kita. Apa saudara? Yesus hadir bersama kita. Amin. Nah, pelajaran yang pertama di sini kita bisa lihat di dalam ayat 13 sampai dengan ayat 20. Nah, di situ dikatakan bahwa terutama ayat 13 dikatakan, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah apa? Bernama? Lanjutkan, saudara. Yang terletak kira-kira dekat apa enggak? Jadi kalau 7 mil itu berarti jauh jaraknya, saudara. Jadi jauh dari Yerusalem berarti dua orang murid Tuhan Yesus ini apa? Keluar dari Yerusalem. Padahal dikatakan jangan meninggalkan Yerusalem. Tapi mereka apa? Keluar dari Yerusalem. Nah, inilah yang dikatakan mereka pergi ke Emmaus karena mereka pikir ngapain lagi saya di Yerusalem. Artinya apa? Mereka murid-murid ini kurang memahami kebenaran dari firman Tuhan atau tidak mau mendengarkan atau tidak mau merenungkan atau tidak mau percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus beritakan Injil, waktu Tuhan Yesus mau berfirman di bait-bait Allah, mereka mendengarkannya tetapi mereka melanggarnya. Itu artinya apa? Kayak orang yang Kristennya itu KTP. Atau Kristen apa? Kapal selam, saudara. Jadi dia tahu, dia percaya Yesus karena apa? Kelahiran. Menjadi orang Kristen, saya dilahirkan sebagai dari orang tua yang Kristen. Tapi untuk percaya Yesus dari firman Tuhan itu, dia tidak melakukannya. Terbukti apa? Ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus mati, bahkan juga kita sudah mendengar dari murid yang lain, wanita mengatakan di situ apa? Bahwa dia sudah bangkit, tetapi dia nggak mau percaya. Dia tetap meninggalkan Yerusalem itu dan dia berjalan sambil berkata bahwa Yesus itu bagaimana dia? Kita sudah mau ikut dia, tetapi buktinya dia mati. Jadi pola pikir yang salah. Karena itu firman Tuhan mengajarkan di sini. Di dalam ayat 13 sampai 20 ini dikatakan di sini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan jangan meninggalkan Yerusalem. Artinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan di masa zaman akhir ini mungkin sekarang sudah enak lewat online ya. Tetapi kalau saudara bisa datang, baiknya saudara datang, maka lebih enak, betul enggak?
Tapi kadang-kadang apa? Males. Betul nggak? Nah ini kadang-kadang yang membuat kita kurang iman kita kurang bertumbuh, kita kurang bergaul dengan sesama teman-teman, sesama anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata apa? Di situ dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25, Ibrani 10 ayat 25 dikatakan apa? Mari kita buka, Saudara. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, di situ firman Tuhan mengatakan, Ibrani 10, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya apa? Kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi persekutuan walaupun lewat Zoom kita ikut usahakan, ya. Kita kan Jumat ada doa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang tidak terganggu internetnya ikutlah. Wah, ini eman ini pulsa, ya kan? Jangan lupa ketika kita memberi kepada Tuhan, memberikan internet untuk kita doa lewat Zoom itu hari Jumat, itu tidak sia-sia kata Tuhan. Ingat saudara, persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama saudara kita, walaupun lewat Zoom. Anak muda-mudi semangat saudara. Kemarin hari Sabtu ya, ada jiwa yang bertambah lewat muda-mudi atau remaja kita ya. Luar biasa, karena itu kita doakan terus. Kenapa? Orang anak muda-mudi ini atau remaja itu adalah penerus daripada bangsa kita. Penerus daripada keluarga kita. Penerus daripada gereja kita. Kenapa saya katakan demikian? Ingatlah saudara, kita makin tua, kita makin nggak berdaya. Siapa yang melanjutkan keluarga? Pamannya, contoh orang Batak nih ya. Orang Batak itu kan punya marga. Orang Jawa juga punya marga, ya kan? Orang Ambon punya marga. Semua kita, bangsa Indonesia punya marga. Pamannya kalau orang Batak contohnya, di sini siapa? Bu Sianturi, namanya marga Sianturi. Anak-anaknya Calvin itu pasti Sianturi. Nanti meneruskan marga daripada Sianturi, betul nggak? Ya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Pamannya kalau Yohana Simanjuntak, ya itu buru. Kalau buru, perempuan beda saudara kalau di orang Batak. Biasanya yang penerus itu adalah laki-laki. Hampir mirip kayak orang Israel. Orang Israel perempuan itu nggak terlalu dihiraukan, tidak dipedulikan. Nah ini kenapa Tuhan Yesus datang, yaitu juga supaya sama antara wanita dan pria itu sejajar dipakai Tuhan. Karena itu yang datang kepada Tuhan Yesus yang pertama-tama bukan laki-laki, tapi wanita. Itulah menunjukkan Tuhan Yesus itu adil. Tuhan Yesus mau mengangkat wanita juga, yaitu supaya wanita dengan laki-laki itu semua dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah ini dikatakan jangan tinggalkan persekutuan kita. Artinya jangan tinggalkan Yerusalem di sini. Karena apa? Ketika meninggalkan Yerusalem pasti ada masalah besar. Di situ mereka kecewa, mereka sakit hati, mereka sudah lelah dan juga ketakutan. Karena apa? Yesus yang dianggapnya bisa menjadi pemimpin mereka kok mati gitu. Mereka sudah diceritakan kalau Tuhan Yesus bangkit, tapi tidak mau percaya, bahkan meninggalkan Yerusalem. Nah ini juga saudara, itu juga dengan ajaran-ajaran ya. Kita juga harus terus-menerus melihat kuasa Tuhan ini. Lalu di sini dikatakan bahwa kita kalau mau ya tidak meninggalkan Yerusalem, maka kita ikut firman Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi kalau meninggalkan berarti sudah tidak taat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus?
Kita sering bersekutu, saling menguatkan. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang apa? Dia tidak mendiamkan. Ya sudahlah kau murid, 2 murid ke Emmaus, biarin saja. Kan masih ada murid-murid yang lain. Bisa kan? Kita bilang gitu. Nah, Tuhan Yesus juga bisa bilang itu, ya sudahlah, kan kamu nggak taat. Kalau nanti kamu ada apa-apa, itu resikomu. Kan gitu bisa ya. Tapi Tuhan itu beda dengan kita, saudara. Kalau kita mungkin begitu. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia langsung apa yang dia lakukan, maka di situ Tuhan apa? Ayat 14 dikatakan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah siapa? Lanjutkan. Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini yang Tuhan lakukan. Kalau kita masa bodoh lah, terserah kau. Kau mau taat firman Tuhan apa enggak? Kamu dengar nasihat saya atau enggak? Itu urusanmu. Tapi Tuhan di sini enggak. Dia tahu muridnya ini sedang mau menjauh dari dirinya. Dia tahu bahwa muridnya ini sedang merasa kecewa terhadap dirinya. Karena itu Tuhan datang. Di dalam mereka kebingungan. Mereka lagi bercakap-cakap. Mereka bertukar pikiran. Maka di situ dikatakan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Nah ini yang firman Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus mendekati mereka. Artinya apa? Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas maut. Tuhan Yesus bangkit hari ketiga menunjukkan kuasanya. Dia bisa kapan saja datang di mana-mana. Tidak seperti kuasa gelap. Memang sama-sama roh. Tetapi kuasa gelap itu terbatas. Tuhan Yesus tidak terbatas karena dia Tuhan. Nah karena itu mari kita belajar di sini. Pada hari ketiga Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Dia tunjukkan itu kepada orang-orang yang berjalan ke Emmaus apa yang dipercakapkan. Mari kita lihat di dalam yang kedua ini. Apa yang mereka harus ketahui. Di situ ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Padahal kami dahulu mengharap bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara ia telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari halangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi udah dikatakan seperti itu. Artinya apa? Kita sebagai anak Tuhan harus mengerti benar firman Tuhan. Harus percaya benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi mulai dari nabi-nabi sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus datang pada hari ketiga, Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kematian. Itu harus dipercayai. Tapi kedua orang ini tidak. Bahkan dia cerita kepada Tuhan Yesus, dia tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Coba bayangin, betul nggak? Sekarang ada ajaran lagi, beberapa hari lalu ya, saya baca kiriman dari teman. Itu katanya apa? Bapa itu bukan di surga, tapi Bapa itu di alam maut, katanya gitu. Padahal itu lihat firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena dia ada bersama Bapa di surga. Itu bukan bahwa Bapa ada di alam maut. Dia bilang begitu, aduh ini hamba Tuhan sedang menyesatkan orang. Ini orang kalau tidak tahu, tidak memahami firman Tuhan dengan benar, bahaya saudara. Bisa dia berpikir apa? Diragukan saudara. Benar nggak? Ragu-ragu apa benar ya? Berarti Allah Bapa itu bukan di surga tapi di neraka. Di alam maut. Alam maut itu mana saudara? Neraka saudara. Nah ini ajaran mulai semakin aneh. Kalau kita tidak benar-benar memahami
Karena itu di dalam ayat 21 ini yang dikatakan, padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Artinya apa? Dia pikir secara akal, secara kemanusiaannya, berpikir bahwa Yesus itu akan menjadi pemimpin bangsa Israel karena dengan mujizat-mujizatnya, sehingga Tuhan Yesus itu kan dia berkata Raja Israel itu ya, itu dianggapnya Tuhan Yesus akan menjadi raja secara jasmani. Padahal Tuhan mengatakan yang rohani. Karena itu nanti saudara akan lebih lagi ajaran-ajaran sesat yang akan masuk. Ini bagi orang-orang yang tidak mau merenungkan firman Tuhan, yang tidak belajar firman Tuhan, dan tidak mengerti kehendak Allah jadinya. Jadi gampang diombang-ambingkan. Karena itu kita harus kuat iman kita. Karena itu perlunya membaca firman Tuhan. Ya, perlunya kita bersekutu. Kenapa? Kalau bersekutu itu saling mengingatkan. Kamu yang dengar itu nggak benar. Jangan begitu. Itu saling mengingatkan. Jadi iman kita bisa kuat kalau ada sesama kita saling mengingatkan. Makanya Tuhan bilang, jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan ibadahmu. Jadi kalau ada doa Jumat maupun muda-mudi Sabtu, ya puji Tuhan, ada yang baru, didoakan terus. Langsung terus diajak. Terus supaya imannya bertumbuh. Tapi di dalam iman bertumbuh itu, saudara juga harus memahami firman Tuhan yang benar. Ada buku-buku, kisah-kisah, apalagi sekarang YouTube dengan teknologi canggih, bisa sangat menyesatkan. Bisa terombang-ambing kalau saudara tidak kuat iman. Karena itu yang menjadi pengharapan kita adalah Tuhan Yesus yang harus kita yakini benar. Bahkan dikatakan apa? Kalau saudara sudah tahu sendiri, Tuhan Yesus dikatakan nggak mati, pingsan, dan sebagainya. Jadi jangan percaya. Karena itu kita harus tahu firman Tuhan yang benar. Sampai Tuhan Yesus berkata apa kepada mereka setelah jalan itu. Terus Tuhan Yesus bertanya, ya kalau kita baca tadi 21 sampai selanjutnya ayat 25 dikatakan apa? Lalu ia berkata kepada mereka apa? Hai kamu yang apa? Terus? Lihat. Ya, ini. Dikatakan apa di situ sampai Tuhan Yesus tegas loh itu. Jarang Tuhan katakan orang bodoh. Tapi di sini Tuhan mengasihi mereka, 2 orang ini yang mau tersesat, mereka yang mau pergi menjauhi Yerusalem, maksudnya menjauhi ibadah atau persekutuan, maka Tuhan datangi mereka karena kasihnya yang besar itu untuk mengasihi mereka supaya mereka diselamatkan lagi atau mereka kembali ke komunitas hamba-hamba Tuhan atau kembali ke persekutuan lagi. Jadi yang malas-malasan dibujuk lagi, ayo ibadah yuk, ibadah. Nggak apa-apa ikut online tapi ikut ibadah. Ya, kalau bisa datang. Kalau jauh ya ikut online nggak apa-apa tapi ibadahlah, kan gitu. Nah, ini saling mengingatkan, maka di sini Tuhan berkata sampai seperti ini. Lalu ia, di situ ia-nya itu besar, berkata kepada mereka, hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bahwa Tuhan Yesus akan datang dan mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan gak akan bisa mati, saudara. Karena itu dia bangkit untuk kita. Karena itu dia datangi orang-orang yang ke Emmaus ini, muridnya ini. Nah ini, kita harus kuat iman. Lalu kita belajar yang ketiga, apa dikatakan di situ. Kita kembali ke ayat 15. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah siapa? Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Apa artinya, saudara? Kalau kita sudah ditegur Tuhan, kamu yang bodoh, berarti kita harus bertobat. Kembali kepada Tuhan. Lalu yang ketiga,
lihatlah kasih Tuhan. Bahwa Yesus selalu hadir bersama-sama dengan kita. Waktu orang jalan ke Emmaus, siapa yang datangi? Tuhan Yesus sendiri. Kalau Filipus waktu itu disuruh Tuhan apa? Mendatangi sida-sida. Filipus, datanglah ke sida-sida itu. Dia lagi membaca kitab. Lalu Filipus datang dan menjelaskan tentang firman Tuhan itu. Dan akhirnya sida-sida itu minta dibaptis. Demikian juga di sini. Ketika ada pergumulan yang besar dalam kehidupan kita, dua orang yang pergi ke Emmaus itu punya pergumulan yang besar. Dia kecewa, dia lelah, dan dia putus asa ketika ikut Yesus. Dan dia mau meninggalkan Yesus. Tapi Tuhan Yesus langsung datang. Bersama-sama, dia datang sendiri dan bersama-sama. Artinya apa? Yesus Immanuel. Tuhan beserta kita. Matius 28 ayat 20. Dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai kapan? Akhir zaman. Ini sudah zaman akhir, saudara. Karena itu lihat, banyak terjadi gempa bumi, banyak terjadi peperangan, ya kan? Ukraina dan juga Rusia. Bahkan juga kita lihat panas sudah semakin tinggi. India sudah banyak yang meninggal. Terus lagi ada berita di daerah Cina apa Jepang. Itu langit seperti darah. Waktu tahun lalu kalau nggak salah, itu ada bulan purnama. Tetapi bulannya apa? Merah seperti darah. Dan itu sudah dinubuatkan. Istilahnya sudah ada di kitab Wahyu. Jadi kita anak Tuhan nggak perlu takut. Karena Tuhan selalu bersama-sama kita. Tuhan beserta kita. Tuhan yang mengundang setelah Tuhan bersama kita, bersama orang-orang ke Emmaus, mereka apa yang terjadi di situ sudah dekat kampung. Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Tuhan Yesus, mari kita lihat. Di dalam ayat 28 dan 29 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari terbelam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan saudara. Ini yang keempat kita bisa belajar. Ketika orang ini disadarkan dengan kata bodoh, dia waktu diceritain oleh Tuhan, apa yang kamu dengar tentang Mesias, langsung Tuhan katakan di situ, bodoh itu pun mereka belum sadar kalau yang bersama mereka itu Yesus. Makanya waktu sudah dekat, Tuhan Yesus bilang apa? Aku mau meneruskan perjalanan. Dia apa? Menguji daripada muridnya yang 2 orang yang ke Emmaus ini. Tuhan menguji mereka. Langsung apa kata mereka? Jangan, ayo mampir dulu. Ayo tinggal bersama kami dulu. Mereka senang dengar firman Tuhan. Apa artinya saudara? Ketika kita begitu antusias, kita senang dengan firman Tuhan, itulah kuasa terjadi. Mujizat, pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi melalui firman Tuhan yang kita dengar. Walaupun Tuhan menegur dengan keras berkata bodoh, kita tidak marah. Tetapi kita menerima dengan sukacita. Seperti 2 orang ke Emmaus ini. Lalu mereka mengundang Tuhan Yesus. Pelajaran yang keempat di situ apa? Kita harus mengundang Tuhan Yesus ke rumah kita. Tuhan Yesus harus diundang ke dalam hati kita. Memenuhi hidup kita. Yaitu melalui Roh Kudus yang menguasai hidup kita, supaya apa? Mengendalikan hidup kita, sehingga ada terjadi sukacita, walaupun ada masalah, tetapi Tuhan akan buka jalan. Di sini dikatakan apa? Waktu mereka mengundang, dan tadi waktu kita baca sampai ayat 35, Tuhan di situ waktu di dalam rumah itu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengambil roti, terus ngapain saudara? Dipecahin. Kalau saudara ingat Tuhan memecahkan roti, di mana itu? Kisah apa? Ya?
malam perjamuan kudus. Perjamuan kasih itu, perjamuan kudus. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus memecahkan roti waktu apa? 5 roti dan 2 ikan. Disinilah murid itu sadar. Ya, waktu dipecahkan dia roti dan dikasih ke muridnya yang 2 orang ini tadi, apa yang terjadi? Oh benar, ini Yesus, aku sudah lihat. Di situ dikatakan apa? Selaput. Di situ dikatakan apa? Dia akhirnya selaput matanya terbuka. Matanya terbuka dan langsung dia lihat, oh ini Yesus. Kita juga begitu, saudara. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus untuk menguasai hidup kita, untuk memimpin hidup kita, maka kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, baik itu pekerjaan, baik itu usaha saudara, baik itu anak-anak, maupun orang tua, maupun juga mertua, maupun besan, maupun apa saja, ya tetangga-tetangga kita, ketika kita ada bersama Tuhan Yesus atau mengundang Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, di situ minta kepada Tuhan Yesus untuk datang, maka mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi, saudara. Saudara akan menerima mujizat. Kesembuhan terjadi, pemulihan hidup saudara, masalah apapun yang saudara hadapi, Tuhan akan selesaikan. Tuhan memecahkan roti. Disitulah muridnya terbuka matanya. Kita mungkin sekarang ini banyak yang tertutup matanya. Coba kalau saudara lihat di YouTube, sudah dijelaskan tentang kasih Tuhan Yesus. Banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, tapi banyak orang yang tidak percaya juga. Kenapa? Selaput matanya, mata hatinya masih tertutup. Karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan untuk kita punya tugas beritakan Injil. Kalau saudara belum bisa bercerita, minta Tuhan Yesus untuk bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Dengan kedatangan Tuhan Yesus bangkit dari kematian, naik surga, menyediakan tempat. Karena saat ini banyak orang yang tersesat. Juga banyak yang terhilang. Yang tersesat adalah karena ajaran-ajaran yang diikuti tidak benar. Tapi yang terhilang adalah Bani Kedar dan Nebayot, yaitu orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Tuhan bilang, siapakah yang akan kuutus? Saudara maukah? Kalau saudara mau, daftarkan nama-nama yang saudara kasih yang belum percaya, saudara percaya Tuhan Yesus. Doakan mereka. Pertama doakan, biar Roh Kudus bekerja. Tuhan beri kesempatan saya menjadi pemberita Injil-Mu. Nanti Tuhan banyak cara. Tapi undanglah Tuhan Yesus. Maka sukacita terjadi, berkat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa.